warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Istiqamah Salamon dengan NPM 027271111131. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kepemilikan konsolidasi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, yaitu akuntansi keuangan menengah 1. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Langsung saja, pertama-tama kita masuk ke judulnya, yaitu kepemilikan konsolidasi. Selanjutnya di slide berikutnya, di sini dipaparkan poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi. Yang pertama ada definisi kepemilikan konsolidasi, yang kedua saham preferen anak perusahaan yang beredar, yang ketiga lanjutan materi saham preferen anak perusahaan yang beredar, yang keempat subsidiary preferred stock outstanding, yang kelima contoh soal, dan yang keenam alokasi laba bersih PT Anak. Lanjut di slide berikutnya, yaitu pertama ada definisi kepemilikan konsolidasi. Kepemilikan konsolidasi dalam akuntansi keuangan lanjutan merujuk pada proses menggabungkan laporan keuangan dari perusahaan induk dengan laporan keuangan anak perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan secara terpadu. Ini mencerminkan kontrol yang dimiliki perusahaan induk atas anak perusahaan tersebut. Selanjutnya di slide berikutnya, di sini ada poin kedua, yaitu saham preferen anak perusahaan yang beredar. Yang pertama, banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Yang kedua, setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Yang ketiga, karena pemegang saham preferen mempunyai lain atas aset bersih anak perusahaan, harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Baik, di slide selanjutnya di sini ada poin ketiganya, yaitu lanjutan materi dari saham preferen anak perusahaan yang beredar. Yang pertama, pemegang saham preferen umumnya mempunyai hal lebih dulu dari pemegang saham, biasanya dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Yang kedua, pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya di slide berikutnya dipaparkan materi mengenai subsidiary preferred stock outstanding. Yang pertama, dalam praktik banyak ditemukan fitur-fitur yang berbeda dari saham preferen. Yang kedua, sebagai contoh, sebagian besar saham preferen adalah kumulatif, sebagian lagi berpartisipasi, dan banyak yang dapat ditarik bukan seharga nilai nominalnya. Yang ketiga, dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan tersebut dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Yang keempat, jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka biasanya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Yang kelima, bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan, dia dialokasikan kepemilikan non-pengendali. Selanjutnya di slide berikutnya, yaitu ada contoh soal. Yang pertama,
PT Induk membeli 80 saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 40 juta dan mencatat investasinya dengan metode ekuitas dasar. Soal yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2001 dan umumkan dividen sebesar 60 juta. Soal yang ketiga, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan umumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Soal yang keempat, pada 1 Januari 2001 PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominalnya 100 juta. PT Induk tidak membeli saham tersebut. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu alokasi laba bersih PT Anak. Laba bersih PT Anak 2001 dengan jumlah 50 juta dikurangi dividen preferen 100 juta kali 0,12 dengan jumlah 12 juta. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa dengan jumlah 38 juta kali 0,80. Bagian proporsional PT Induk, pendapatan PT Induk dari PT Anak dengan jumlah 30.400.000. Selanjutnya di slide berikutnya atau poin terakhir yaitu laba yang dialokasikan ke kepemilikan non pengendali untuk tahun 2001 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa non pengendali PT Anak sebesar 38 juta dan sisa laba setelah dikurangi dividen preferen PT Anak dengan jumlah 12 juta. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non pengendali PT Anak dengan jumlah 30 juta kali 0,2 dengan jumlah 7.600.000. Pendapatan kepemilikan non pengendali dengan jumlah 19.600.000. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.